Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hidayati akan menceritakan kembali isi novel dari catatan juang karya Ferista Besari. Awal cerita berawal dari seseorang gadis yang bernama Suar yang menemukan sebuah buku bersampul merah di angkutan umum. Suar adalah seorang gadis yang sedang muak dengan rutinitasnya sebagai pegawai kantoran. Wajar saja karena pegawai kantoran bukanlah cita-citanya. Alasan perekonomian keluargalah yang membuat Suar beralih jalur yang tadinya bercita-cita menjadi cemas menjadi seorang pejuang jasa asuransi. Di halaman pertama buku tersebut tertulis seseorang yang akan menemani langkahmu dengan satu kebaikan kecil setiap harinya. Suar yang penasaran tentang pemilik buku tersebut kemudian mencari tahu dengan membuka halaman-halaman buku tersebut. Bukannya identitasnya pemilik buku yang ia temukan, ia mendapati tulisan-tulisan yang membuat ia tertohok karena seakan-akan kalimat-kalimat di buku tersebut menyindir dirinya yang menjadi seseorang pengecut untuk merelakan impiannya hilang dan hanya menjadi pesuruh di kantoran. Suar makin penasaran, alih-alih mencari tahu pemilik buku, ia malah ketagihan membaca kalimat-kalimat di buku tersebut. Selain memiliki konflik batin dengan pekerjaan yang sangat sedang dijalaninya, maka Suar juga memiliki kisah asmara yang tak kalah rumit. Kekasihnya yang lebih memilih kembali dengan mantannya dan meninggalkannya. Suar yang dalam keadaan terpuruk adalah juga rekan satu kantor. Hal ini pula yang membuatnya semakin tidak betah di kantor. Kinerja Suar yang ditajinya dieluh-eluhkan sebagai pegawai teladan terjun bebas. Bos yang tadinya selalu memujinya sebagai aset berharga perusahaan seketika berubah menjadi monster yang setiap hari maki-makinya. Di tengah kegudahannya, Suar semakin penasaran dengan kalimat-kalimat yang ada di buku bersampul merah milik Juang yang dalam buku tersebut menyebut dirinya laki-laki jingga. Buku tersebut seakan menjadi obat yang paling manjur di tengah kegudahan hatinya. Suar yang tadinya merasa tidak sopan untuk membuka buku harian milik orang lain tersebut maka semakin tidak bisa berhenti membaca kata demi kata dari tulisan tangan Juang yang rapi. Semakin jauh membaca buku bersampul merah, perasaan ingin melepaskan diri dari penjara pekerjaannya semakin menjadi. Satu-satunya alasan yang masih menghalanginya adalah keluarganya. Suar khawatir jika ia keluar dari pekerjaannya, ia tidak bisa membantu ekonomi keluarganya, sementara ayahnya yang sudah tidak bisa bekerja lagi karena terkena stroke beberapa halaman. Suar merasa sudah saatnya ia menetapkan niatnya untuk keluar dari neraka pekerjaan. Dan benar saja, hari itu adalah hari Senin yang konon adalah siksaan bagi manusia yang hidup di kota-kota besar, menjadi hari siksaan terakhir bagi Suar yang belakangan menyadari bahwa bukanlah hari Seninnya yang salah, melainkan rutinitas dan jalan ini. Hari itu, Suar menemukan bosnya dan mengutarakan bahwa ia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bukan hanya bosnya yang terkejut, sang mantan yang sekarang sudah merasa tidak nyaman lagi dengan kekasihnya tersebut sempat membujuk Suar agar tidak keluar dari pekerjaannya. Tetapi rupanya tulisan tangan Juang lebih kuat dari bujukan sang mantan dan rekan-rekan kerjanya. Setelah berhasil keluar dari pekerjaannya, Suar pulang ke kampung halaman, menemui orang tuanya sekaligus meminta restu untuk mengejar cita-citanya. Keadaan sang ayah yang sudah semakin membaik, ditambah dengan adiknya juga sudah memiliki penghasilan dari usaha clothingan pemiliknya, membuat Suar semakin yakin buku bersampul merah telah mengantarkannya pada pilihan yang tepat. Suar menyampaikan kepada
keluarganya bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya dan bermaksud untuk mengejar impiannya. Meskipun sang ibu sempat tidak yakin, namun akhirnya memberi restu dan mendukung keputusan Suar setelah mendengar pendapat dari ayah dan adik laki-lakinya yang sangat mendukung. Ayah Suar memang selalu membiarkan Suar dan adiknya menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Suar bekerja sebagai pegawai kantoran bukanlah keinginan dari ayahnya, melainkan keputusannya sendiri dengan harapan dapat mengirimi keluarganya setiap bulan. Selama berlibur di kampung halaman, Suar mendapat informasi bahwa di desanya sedang terjadi konflik atas berdirinya pabrik semen. Banyak warga yang menolak pabrik tersebut karena dinilai akan merusak lingkungan. Suar semakin terkejut setelah mengetahui bahwa warga telah berhasil memenangkan sengketa tersebut di meja hijau. Namun, pemerintah tetap saja mendirikan pabrik tersebut, seakan keputusan pengadilan yang telah mati-matikan diperjuangkan warga tidak ada sia-sia. Suar yang juga melek politik tentu saja merasa ada hal yang salah di sana. Baiklah, itu yang telah saya sampaikan, dan latar belakang sosialnya sepertinya tidak. Latar belakang dari novel Catatan Juang yaitu tetaplah semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi sesuatu yang diimpikan. Berbaktilah kepada orang tua kita selagi masih hidup maupun sudah tiadakan. Tolonglah seorang yang membutuhkan bantuan kita. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.